Dan kebenarannya adalah bahwa gereja Kristus Yesus berjaya dan bertumbuh. Dan sekarang, mari kita memperhatikan hal ini bersama. Anda yang berada di luar sana harus masuk dalam gereja Kristus Yesus. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita akan melihat pembelajaran dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita akan mulai belajar dari pasal pertama dan kedua, dan Pak Yohanes akan mempersiapkan sebuah tema, yaitu kemenangan yang sulit diraih. Tidak ada sesuatu yang bisa dibolehkan dengan mudah, khususnya pada saat kita berbicara mengenai pekabaran Injil. Hidup seturut dengan prinsip Alkitabiah memerlukan keberanian untuk menghadapi rintangan dari orang-orang yang menentang kita. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat bersama-sama serta memperhatikan bagaimana keadaan yang terjadi pada zaman Rasul Paulus ini. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, Rasul Paulus mengadakan beberapa kali perjalanan misi. Perjalanan misinya yang pertama itu dilakukan sekitar tahun 46 sampai 48 Masehi. Dan setelah itu ia memulai perjalanan misi yang kedua sekitar tahun 49 sampai 52. Nah, perjalanan misi yang kedua ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus masuk ke Makedonia yang terletak di benua Eropa. Kemudian di sana ia memberitakan Injil di kota Filipi dan terus ke Tesalonika. Sesudah itu Paulus ke Akaya dan tinggal beberapa saat di Korintus sekitar tahun 51 sampai 52. Nah, dari Korintuslah ia menulis suratnya bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Baik yang pertama maupun surat yang kedua, ini rentang waktunya kira-kira 1,5 tahun. Ada hal yang luar biasa di awal surat ini, ya. Paulus mengalami sebuah kemenangan. Ia mengucap syukur kepada Allah atas apa yang terjadi kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ini kemenangan, namun kemenangan yang sulit. Pertama-tama ia mulai menuliskan bahwa ia bersama-sama dengan Timotius dan Silwanus, yang juga disebut Silas, sebagaimana dituliskan dalam ayat yang pertama. Dan ini merupakan kebiasaan Paulus ya, dalam menuliskan surat-suratnya. Dan sekarang mari kita sampai di ayat yang kedua dari pasal pertama ini. Paulus mulai berbicara mengenai kemenangan yang ia alami. Meskipun itu merupakan sesuatu yang sulit. Mari kita perhatikan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, Paulus memberikan sebuah ringkasan sebagai intisari dari seluruh perjanjian baru. Pekerjaan yang dihasilkan oleh iman, pekerjaan yang dikerjakan oleh dorongan kasih, dan ketekunan yang dihasilkan oleh karena pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih ini merupakan 3 hal yang sangat penting dalam perjanjian baru. Lagi sekali apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiga hal ini juga yang disampaikan di awal kitab Tesalonika. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.
Allah menyatakan kuasa-Nya melalui mujizat dan keajaibannya, dan bukan hanya melalui perkataan saja, sebagaimana yang disampaikan di dalam Alkitab. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita bisa memberikan konfirmasi akan hal ini dari kitab Kisah Rasul pasal 17, dan di sana kita akan melihat bagaimana Allah benar-benar memberkati gereja yang ada di Tesalonika, yang menerima firman Tuhan dengan sukacita yang besar. Kita bisa melihat kemenangan yang sulit yang diraih oleh Paulus dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus di tanah Yunani. Kita sambung. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada saat-saat tertentu dalam kehidupan kekristenan kita, ada bagian-bagian di mana orang-orang sudah tidak tahu lagi bagaimana bersukacita karena iman. Mereka telah kehilangan sukacita akan Injil. Jadi sekarang, perhatikan, apa yang perlu kita pelajari adalah bahwa terlepas dari setiap masalah yang Paulus alami, bagaimana dia sedang bergumul dengan para pengajar sesat, mempertanyakan doktrin-doktrin yang mereka ajarkan, menegur sikap dan etika mereka yang tidak sesuai, dan kita bisa melihat bahwa dalam keadaan ini pun, Paulus tetap bersukacita. Ia tetap merayakan kemenangannya. Jadi bagaimana dengan kekristenan kita masing-masing? Bagaimana saudara? Apakah kekristenan kita ini merupakan sebuah kekristenan yang hanya dipenuhi dengan khotbah, peringatan, dan pertanyaan saja? Atau masih adakah sukacita dan perayaan iman kita juga? Ya. Sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, Paulus sangat bersukacita dan berkata, "Hai orang Tesalonika, betapa luar biasanya hal-hal yang telah terjadi kepada kalian semua." Dan di pasal 2, kita bisa melihat sedikit lagi mengenai apa yang telah terjadi dalam pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Ia berkata, "Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Nah, perhatikan. Paulus melihat, mengalami dalam mimpi ketika ia masih berada di Asia, yang memanggilnya untuk menyeberang ke Makedonia. Dan ketika ia sampai di Makedonia, ia mengalami masalah yang besar berkaitan dengan orang-orang di Filipi yang menentang dan menolak Injil, dan kemudian ia dipenjarakan bersama dengan Silas. Dan di dalam penjara, masih ingat pada waktu tengah malam, dengan segala penderitaan yang menimpa, ada kepala penjara yang menerima Injil. Dan setelah ini, ketika bagian sukar ini sudah berlalu, Paulus kemudian berangkat ke Tesalonika, dan ia mengingat bagaimana kemenangan besar yang ia alami ini, betapa luar biasanya hal tersebut, dan betapa sulit juga keadaan yang ia harus lewati. Dan semakin berat keadaannya, saudara, semakin indah juga hasilnya, luar biasa. Haleluya ya. Paulus mengalami kemenangan dalam peperangan ini, dan kemudian ia melanjutkan dalam pasal 2, "Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya." Perhatikan saudara, ia berkata tentang mereka, yaitu siapa? Paulus, Timotius, dan juga Silas.
karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Yang kita lihat di sini adalah terlepas dari kemenangan yang sulit untuk diperoleh, masih ada masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Ada masalah dengan orang-orang yang mencoba menarik mereka kepada paham Yudaisme. Ada masalah besar, kebingungan besar ketika berkaitan dengan kehidupan Kristus. Paulus memberikan orientasi dan arahan serta mengantisipasi akan apa yang mungkin terjadi atas kemenangan besar yang ia telah peroleh ini. Kini ia menyatakan dirinya dengan penuh ketulusan dan berkata, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, Paulus menekankan tentang pekerjaannya yang sulit, dan betapa sulitnya hal-hal yang telah ia alami demi orang-orang yang ada di Tesalonika. Di ayat 9, perhatikan saudara, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Saudara, Paulus menekankan bahwa ia memberikan teladan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, tempat di mana ia mendapatkan sebuah kemenangan yang besar. Dan sekarang di bagian akhir dari pasal ini, kita akan melihat ada masalah yang akan dibahas nantinya dalam pembelajaran kita mengenai pertama Tesalonika ini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Saudara, ini merupakan sebuah referensi yang jelas mengenai golongan Yahudi. Dan sekarang Paulus akan berkata, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, di sini, saudara, kita bisa melihat kemenangan yang diperoleh oleh orang Tesalonika ini sangatlah jelas dipaparkan bagi kita. Kita bisa melihat di sini bahkan dalam kesulitan semacam ini, yaitu kesulitan yang dikarenakan oleh golongan orang Yahudi, tetap ada kemenangan. Dan ini juga merupakan kemenangan yang tidak mudah, saudara. Saudara, tentu ini merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, yang sedap didengar, yang berkaitan dengan Injil. Meskipun ada banyak sekali peperangan yang perlu diperangi, ada masalah yang perlu dihadapi, ada penentang, Injil Kristus Yesus akan tetap berjaya dan akan semakin berkemenangan meskipun yang harus dihadapi adalah sesuatu yang sulit dan berat.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Tesalonika pasal yang pertama dan yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kemenangan yang sulit diraih. Dan saatnya kita akan beranjak kepada bagian tanya jawab. Kita sedang memperhatikan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang pertama dan yang kedua. Pak Yohanes, kalau kita perhatikan di sini, di mana sebenarnya letak kota Tesalonika ini? Sepenting apakah kota ini, Pak Yohanes? Dan apa yang terjadi di sana pada saat itu? Yaitu pada zaman Paulus ada di sana. Baik, Pak Oti, terima kasih ya. Kota Tesalonika ini merupakan sebuah kota yang sangat penting. Yunani kuno pada zaman Paulus dibagi menjadi 2 bagian. Makedonia sampai ke utara dan Akaya sampai ke selatan. Dan Tesalonika merupakan sebuah kota terbesar di Makedonia dan merupakan kota terpenting karena ini merupakan ibu kotanya. Banyak ahli berpendapat bahwa kota ini memiliki penduduk sekitar 200.000 jiwa. Nah, di sini kita melihat bagaimana perjalanan misi Paulus dipikirkan dengan sangat matang dan sangat strategis. Kita bisa melihat bahwa dari Tesalonika, Injil tersebar sampai ke tempat lain yang berada di sekitar kota ini. Dan penting sekali bagi kita memperhatikan bahwa Paulus meninggalkan Filipi dan pergi ke selatan, yaitu ke Tesalonika. Dan di sana ia masuk ke dalam sebuah rumah ibadat. Jadi kita perlu mengingat bahwa ada orang Yahudi yang tidak percaya dengan pemberitaan Paulus dan tidak senang dengan apa yang terjadi. Mereka akhirnya membuat keributan yang melibatkan Yason dan beberapa orang di rumah ibadat itu, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Jadi kita bisa melihat, terlepas dari segala permasalahan yang sulit ini, terlepas dari orang-orang yang mencoba untuk melawan dia, ini merupakan sebuah kota yang strategis dan tepat untuk dimulainya pemberitaan Injil. Ini merupakan sebuah kota yang sangat penting demi penyebaran Injil di seluruh wilayah Yunani pada abad pertama pada zaman itu dalam zaman kekristenan. Demikian Pak Oti. Jadi dalam perenungan kita Pak Yohanes menyebutkan bahwa iman, pengharapan, dan kasih merupakan hal yang penting dalam perjanjian baru. Apakah trilogi ini juga relevan di dalam gereja pada saat ini, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti, ya tentu ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh hilang di gereja manapun atau dalam teologi maupun pengajaran dalam perjanjian baru. Mengapa? Karena jika kita ingin meringkas esensi kekristenan dalam perjanjian baru, kita bisa fokus dalam 3 hal ini. Kita hidup hanya bergantung sepenuhnya dalam iman kepada Yesus Kristus dan apa yang memotivasi kita, yang tetap membuat kita bertahan, yang mengubahkan kehidupan kita, yang membuat kita tetap berjalan adalah pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Di sini kita memiliki iman, dan sekarang pengharapan kita akan masa depan, dan yang menjadi tanda hubungan kita dengan Allah dan sesama adalah kasih. Jadi trilogi ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, dan bagaimana trilogi ini muncul beberapa kali dalam perjanjian baru, dan ini juga perlu untuk kita amati secara khusus dalam pertama Tesalonika ini. Jadi jangan pernah lupa ada apa? Iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi tanda kekristenan di dalam perjanjian baru. Sekarang Pak Yohanes, kita perhatikan jemaat Tesalonika ini tentu merupakan jemaat yang khusus bagi Paulus. Mengapa pelayanan Paulus ini juga merupakan pelayanan yang sangat positif? Karena di tempat lain juga kita perhatikan sepertinya ada masalah yang lebih berat yang dialami oleh Paulus. Ya, jika kita berpikir mengenai hal ini, kita perlu untuk merenungkannya lebih dalam terkait dengan bagian ini. Sebenarnya segala sesuatu terjadi karena kebaikan, kesempurnaan, dan kedaulatan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang akan terjadi, betul ya? Allah lah yang berdaulat. Paulus misalnya sebelum ia pergi ke Makedonia,
Sebelum ia pergi ke Filipi dan Tesalonika, ia ingin sekali pergi ke Asia Kecil. Namun Roh Kristus melarangnya, dan karena ia taat dengan tidak pergi ke sana dan menuruti perintah Allah, hasil yang ia peroleh luar biasa indahnya. Dan sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa memakai contoh ini sebagai sesuatu yang absolut. Harus begini, tidak. Namun menarik sekali, misalnya semakin banyak orang bukan Yahudi yang ada di sebuah kota, semakin jauh keberadaan mereka dengan Allah, hasil dari pemberitaan Injil ini pun semakin bagus. Pada bagian awal, kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi berkaitan dengan orang Yahudi. Bukan dengan semua orang Yahudi tentunya namun kebanyakan dari mereka mengeraskan hatinya terhadap Injil, dan meskipun jemaat ini juga dimulai dari rumah ibadat orang Yahudi, kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari jemaat tersebut itu terdiri dari orang-orang bukan Yahudi dan bukan dari orang Yahudi itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat kota-kota lain di mana masyarakat yang tinggal di sana lebih intelektual, lebih sombong, seperti di Athena misalnya. Jadi hasil yang diperoleh dari pemberitaan Injil justru kurang memuaskan. Dan sekarang jemaat yang ada di Tesalonika yang telah menjadi orang Kristen, yang sebelumnya percaya kepada penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan, Demikian juga jemaat yang ada di Korintus yang penuh dengan rupa-rupa masalah. Di kedua tempat ini gereja tumbuh dengan sangat dahsyat. Dan mungkin tempat di mana dosa-dosa berkuasa. Di tempat-tempat seperti itulah kasih karunia Allah semakin berkuasa, sebagaimana kita bisa lihat dari apa yang dikatakan dalam kitab Roma. Wah, sekarang Pak Yohanes menyebutkan mengenai topik yang menarik ini, Pak, yaitu mengenai orang Yahudi. Nah, apakah Paulus mengkritisi orang Yahudi terlalu keras? Bukankah sikap Paulus ini terlalu negatif, Pak Yohanes? Lantas bagaimana sebenarnya kita bisa memahami pada bagian ini? Ya, Pak Oti, ini merupakan bagian yang menarik perhatian banyak orang karena di sini berbicara keras mengenai orang Yahudi. Kita bisa melihat dengan jelas apa yang disampaikan dalam bagian ini yang mengatakan, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, kita pertama sekali membaca hal ini, pasti kita akan kaget. Seperti Paulus memiliki suatu sikap yang sangat radikal, yang tidak senang dengan orang Yahudi. Sepertinya benci sekali terhadap orang Yahudi. Kita tidak boleh berpikir seperti ini Bagian ini tidak kita bisa pahami seperti ini karena Paulus sendiri merupakan orang Yahudi. Gereja ini juga dimulai dari rumah ibadat orang Yahudi. Dan para rasul Yesus Kristus ini pun merupakan orang Yahudi. Orang-orang yang ada di Tesalonika ini pun juga mendapat pujian atas apa yang terjadi dengan orang yang ada di Yudea dan gereja yang ada di Yerusalem, yang merupakan sebuah gereja yang paling penting, khususnya pada saat itu. Dan sekarang apa yang sedang Paulus sampaikan, saudara? Ia berkata kepada orang Yahudi yang bukan merupakan orang percaya, Dan nantinya juga mereka akan menyebut dirinya kaum Yahudi atau kaum bersunat yang mengacaukan gereja. Yang penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya baik kepada bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi. Nah, dalam perjanjian baru, kita juga akan melihat bahwa bangsa Israel ini sendiri menunjukkan pertentangannya terhadap Injil Yesus Kristus, meskipun banyak juga orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa lihat di sana.
Alkitab menuliskan kepada kita bahwa ini merupakan hal-hal yang bersifat rohani. Dan nantinya banyak juga orang Yahudi yang akan menyadari dan menerima Kristus Yesus yang merupakan orang Yahudi yang terhebat, yang membuat perbedaan yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, kita tidak bisa membayangkan dan berpikir bahwa Paulus rasis dan negatif terhadap orang Yahudi, khususnya karena ia juga merupakan orang Yahudi. Sama halnya dengan para nabi dalam Perjanjian Lama yang seringkali berbicara dengan keras terhadap kawan sebangsanya. Kita juga perlu mengingat bahwa Paulus juga sering sekali berbicara keras terhadap orang-orang bukan Yahudi. Jika kita bisa memahami hal ini, maka kita akan bisa mengerti dengan lebih jelas mengenai apa yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 17, dan kita akan bisa memahami firman Tuhan dengan lebih tepat. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan setelah kita mendengarkan semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat bagaimana hal ini berkaitan dengan kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Pertama Tesalonika, dan saya tahu bahwa Anda telah memperhatikan dengan seksama mengenai semuanya ini, khususnya dengan tema yang berjudul kemenangan yang sulit. Kita telah melihat dalam kitab Pertama Tesalonika pasal pertama dan kedua ini. Jadi sekarang saudara, kita melihat bagaimana Paulus merayakan Injil Yesus Kristus ini telah sampai di kota Tesalonika dan sekitarnya. Dan kebenarannya adalah bahwa gereja Kristus Yesus berjaya dan bertumbuh. Dan sekarang mari kita memperhatikan hal ini bersama. Anda yang berada di luar sana harus masuk dalam gereja Kristus Yesus, dan meskipun sering dianiaya. Dan dalam sejarah, hal ini sering juga ditandai dengan sebuah pergumulan, penderitaan, namun pada akhirnya meskipun menghadapi banyak sekali kesulitan, gereja akan tetap berkemenangan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.